Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa saya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dipanjangkan umur, serta dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu sholat sunnah muakkad yang sering dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saking seringnya Rasulullah melaksanakan sholat tahajud, sampai-sampai pada suatu malam Siti Aisyah radhiyallahu anha kehilangan beliau. Siti Aisyah pun mencari Rasulullah. Ternyata didapati Rasulullah sedang melaksanakan qiyamul lail sampai terlihat kakinya bengkak. Hal ini menandakan bahwa sholat tahajud adalah sholat yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali fadilah dan keutamaan sholat tahajud. Di antaranya, apabila seseorang istiqomah melaksanakan sholat tahajud, maka sholat sunnah ini akan menjadi sebuah amal yang menjadi penerang di alam kuburnya sampai hari kiamat kelak. Fadilah yang lain, barang siapa yang melaksanakan sholat tahajud dengan istiqomah, maka dia akan diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, serta diberikan kelapangan rizki dan dipermudah segala urusannya. Itulah diantaranya fadilah dan keutamaan sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud pun akan menjadikan seseorang memiliki pangkat muhibbin, yaitu orang-orang yang mencintai Allah atau para pecinta Allah. Namun pemirsa, ada sebuah kisah seorang ulama yang bernama Abu bin Hasim, di mana setiap harinya dia selalu melaksanakan sholat 5 waktu dan juga sholat malam pun tidak pernah terputus ia kerjakan. Akan tetapi namanya tidak tercatat dalam buku daftar para pecinta Allah. Lalu seperti apa kisahnya? Tonton terus video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah pemahaman dan menyesatkan. Dan jangan lupa, saya mohon dukungan kepada semua pemirsa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, puluhan tahun Abu bin Hasim selalu taat kepada Allah. Ia selalu rajin mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, termasuk juga sholat tahajud. Ketika mayoritas orang sedang terlelap tidur, dirinya selalu terbangun untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari sholat tahajud, membaca tasbih, berzikir, dan beristighfar. Bahkan sampai subuh pun ia tetap berada di tempat khalwatnya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun ia kerjakan setiap hari kurang lebih sekitar 20 tahun. Pada suatu ketika saat dirinya hendak mengambil air wudhu untuk tahajud, tiba-tiba ia dikagetkan oleh keberadaan sosok makhluk yang sedang duduk di atas bibir sumurnya. Sosok makhluk itu menyerupai laki-laki yang berwajah penuh dengan cahaya. Kemudian Abu bin Hasim pun bertanya, "Ya Abdullah, wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sosok tersebut menjawab, "Ana malaikatullah, aku malaikat Allah." Abu bin Hasim yang mendengar jawaban itu sontak kaget dan campur rasa bahagia.
karena ia kedatangan tamu malaikat utusan Allah yang sangat mulia. Lalu Abu bin Hasim bertanya lagi, "Apa yang engkau lakukan di sini?" Malaikat pun menjawab, "Aku diutus oleh Allah untuk mencari hamba-hamba pecinta Allah." Melihat malaikat itu memegang sebuah buku yang tebal, Abu bin Hasim lalu bertanya, "Wahai malaikat Allah, buku apakah yang engkau pegang itu?" Malaikat menjawab, "Aku memegang buku yang berisi nama-nama para pecinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hasim berharap dalam hatinya bahwa namanya sudah tertulis dalam buku itu. Maka Abu bin Hasim pun bertanya, "Wahai malaikat Allah, apakah di dalam buku itu ada namaku?" Abu bin Hasim berasumsi bahwa namanya pasti sudah ada di dalam buku itu, mengingat amalannya berupa macam-macam ibadah yang tidak pernah terputus, selalu ia kerjakan, mulai dari sholat 5 waktu, sholat tahajud, berzikir, bertasbih, berdoa, beristighfar, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ia kerjakan di sepertiga malam terakhir. Sebelum menjawab, malaikat pun membuka buku catatan yang dibawanya. Tetapi ternyata malaikat tidak menemukan nama Abu bin Hasim di dalam buku itu. "Namamu tidak ada dalam buku ini," jawab malaikat. Karena tidak percaya, Abu bin Hasim meminta malaikat agar kembali mencari namanya di buku tersebut. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat. Abu bin Hasim pun bergetar dan jatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. "Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat kepada Allah, namun ternyata namaku tidak tertulis di buku itu sebagai para pecinta Allah," kata Abu bin Hasim sambil terus menangis. Melihat hal itu, malaikat kemudian berkata, "Wahai Abu bin Hasim, bukan aku tidak tahu engkau terbangun setiap malam, berwudu meskipun dalam keadaan sangat dingin, sholat tahajud, bertasbih, berzikir, berdoa, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi Allah telah melarangku untuk menuliskan namamu di buku ini." Abu bin Hasim pun bertanya, "Apa penyebabnya sehingga Allah melarangmu menuliskan namaku di buku itu?" Malaikat menjawab, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tetapi engkau pamerkan ibadah dan munajatmu kemana-mana dengan rasa bangga diri, dan kamu asik memikirkan dirimu sendiri. Sedangkan di kanan dan kirimu ada orang-orang yang kelaparan, ada orang yang sakit, namun engkau tidak pernah menengok dan menolongnya. Lalu bagaimana mungkin engkau bisa termasuk sebagai para pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak mencintai hamba-hamba Allah?" Abu bin Hasim merasa malu dan akhirnya sadar bahwa hidup di dunia bukan hanya semata memperbaiki hubungan dengan Allah saja, akan tetapi juga harus memperbaiki hubungan dengan makhluk-makhluknya Allah, khususnya sesama manusia. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, ternyata serajin apapun ibadah yang kita lakukan, kalau niatnya hanya untuk pamer, hanya untuk membanggakan diri, kalau diri kita adalah ahli ibadah, tapi tidak pernah peduli kepada sesama makhluk, maka ibadah kita pun akan sia-sia. Pantas saja Rasulullah SAW pernah bersabda, "Salah satu yang akan menghanguskan pahala ibadah diantaranya adalah sifat pamer dan tidak mencintai makhluk Allah." Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah yang bisa saya bagikan. Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.